Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka." Di video sebelumnya kita telah membahas sekilas tentang tokoh kaum kafirin ini. Namun dalam video kali ini kita akan menjabarkan lebih detail mengenai apa saja yang pernah diperbuat oleh Amr bin Luhai hingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal tersebut. Untuk itu, mari kita kisahkan tentang orang pertama yang membawa berhala ke Ka'bah. Di pembukaan video tadi, kita mendengar sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Amr bin Luhai dipastikan tempatnya adalah di neraka. Singkatnya, Amr bin Luhai adalah orang pertama yang membawa berhala ke Mekah. Padahal sebelumnya di Mekah diharamkan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Saat itu Ka'bah setiap tahun selalu ramai dikunjungi orang dari penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Perlu diketahui teman-teman, bahwa ibadah haji sudah ada sejak sebelum Islam hadir, bahkan dimulai sejak diutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya ibadah haji ini dijalankan dengan tata cara yang benar. Namun seiring berjalannya waktu, ibadah haji dicampur adukkan dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai agama. Singkatnya, pada masa itu ibadah haji masih dilakukan dengan cara ala jahiliyah. Setiap tahun ribuan orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Akibat peristiwa ini, kota Mekah pun menjadi sangat kaya raya. Penduduk Mekah saat itu adalah kaum Jurhum, dan mereka memanfaatkan kedatangan para jamaah dengan berdagang. Mereka menjual berbagai barang seperti kurma, pakaian, minyak wangi, dan barang-barang khas Mekah lainnya. Dagangan ini laku keras dibeli oleh para jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia. Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi sekarang, di mana banyak orang di antara kita yang sering membeli oleh-oleh saat melaksanakan haji dan umrah. Akhirnya pada saat itu banyak pedagang dari kaum Jurhum yang menjadi kaya raya. Namun ada kaum lain bernama Bani Khuza'ah yang tinggal di sekitar Mekah dan merasa iri melihat hal tersebut. Mereka melihat betapa ramainya kota Mekah dan bagaimana kaum Jurhum cepat meraih kekayaan dari perdagangannya. Karena itu Bani Khuza'ah merencanakan serangan ke Mekah untuk menguasai wilayah Ka'bah. Bani Khuza'ah dikenal sebagai kaum yang gemar berperang dengan postur tubuh yang besar, jauh lebih kuat dibandingkan kaum Jurhum. Pada suatu hari kaum Khuza'ah menyerang kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menakdirkan Mekah jatuh ke tangan Bani Khuza'ah. Sebelum serangan itu, beberapa pemimpin kaum Jurhum menimbun sumur air Zam-Zam agar tidak diketahui oleh Bani Khuza'ah. Mereka berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan sumur tersebut. Setelah Mekah jatuh ke tangan Bani Khuza'ah, mereka berpuasa di sana selama sekitar 300 hingga 500 tahun. Selama masa kekuasaan Bani Khuza'ah, Mekah tidak memiliki akses ke air Zam-Zam, sehingga air untuk kebutuhan sehari-hari harus didatangkan dari luar daerah Mekah. Sahabat Superpedia, pada suatu hari, pemimpin kaum tersebut, Amr bin Luhai, pergi berkunjung ke negeri Syam.
Di sana Amir bin Luhai bertemu dengan suku Amalek yang pada saat itu sedang menyembah berhala. Amir bin Luhai mendekati salah seorang dari mereka dan bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Jika kami membutuhkan sesuatu, kami tinggal memintanya kepada patung ini. Patung ini bisa menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, memberi keturunan, dan apapun yang diminta pasti dikabulkan." Mendengar hal ini, Amir bin Luhai tertarik. Ia pun berkata, "Kami di Mekah tidak punya air. Aku akan membeli beberapa patung untuk kubawa ke Mekah. Siapa tahu patung-patung ini bisa mendatangkan air untukku." Kemudian Amir bin Luhai membeli beberapa patung dan membawanya kembali ke Mekah. Patung berhala pertama yang dimasukkan Amir bin Luhai ke dalam Mekah bernama Hubal. Patung Hubal ini diletakkan di depan pintu gerbang Mekah. Setelah itu Amir bin Luhai menyuruh masyarakat setiap hari berdoa kepada berhala tersebut untuk meminta agar Mekah mendapatkan sumber air. Karena Amir bin Luhai adalah seorang raja pada waktu itu dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai rusak, orang-orang pun mengikuti perintahnya. Akhirnya seluruh penduduk Mekah pada saat itu mulai menyembah patung Hubal. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu, Amir bin Luhai mengeluarkan instruksi bahwa setiap kabilah di Mekah diwajibkan membuat patung berhala masing-masing. Akibatnya, setiap kabilah di Mekah mulai menyembah patung buatan mereka sendiri. Dan Mekah pun menjadi kota yang dipenuhi para pembuat patung. Ketika musim haji tiba, orang-orang dari seluruh dunia datang ke Mekah. Dan jamaah haji ini heran melihat penduduk Mekah menyembah patung. Singkat cerita, mereka pun terpengaruh dan ikut menyembah patung. Amir bin Luhai kemudian mengeluarkan instruksi bahwa setiap penduduk Mekah diwajibkan membuat patung untuk dijual kepada para jamaah haji yang datang. Sejak saat itu, banyak penduduk Mekah menjadi pembuat patung dan patung-patung berhala buatan Mekah pun tersebar ke seluruh dunia. Tak kalah patung berhala semakin banyak, Amir bin Luhai melihat dua buah patung di Bukit Safa dan Marwah. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menurunkan patung-patung tersebut ke area Ka'bah tanpa mengetahui sejarah di baliknya. Maka kedua patung berbentuk manusia itu diturunkan dan disembah oleh penduduk Mekah serta para jamaah haji. Padahal sebenarnya kedua patung tersebut adalah perwujudan dua orang sejoli yang tertimpa azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berzina di dalam Ka'bah. Kalian bisa menonton kisah lengkap dua sejoli ini di video sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah tentang berhala pertama di Mekah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.